Gue mungkin adalah sebagian orang yang pernah atau bahkan masih mengalami hal ini. Relationship dari dua brand yang berbeda. Dan ini udah cukup lumayan lama ya. Kalau misalnya gue bikinin video, itu bisa satu video sendiri untuk ngebahas historical gue menggunakan kedua device dari kedua brand berbeda ini. Nah, maksudnya gini, ini bisa dibilang love and hate relationship ya. Karena memang gue nggak bisa untuk stick di satu ekosistem yang sama. Nah, kayaknya pasti kalian udah tahu. Ya, ini tentang Samsung dan Apple. Atau Apple dan Samsung. Dan ini lebih ke sharing pengalaman aja sih. Kadang pun masih sampai sekarang, gua masih tetap menggunakan kedua device ini at the same time. Kayak recently pas gua masih menggunakan S24 Ultra sama iPhone 15 Pro, ada aja pasti yang penasaran, emang nggak ribet ya? Atau emang nggak bikin bingung ya? Nah ini sih sebenarnya karena gua memang udah tahu device apa yang cocok untuk tujuan gua menggunakan device tersebut. Contoh aja ya, ini kan kita pasti menggunakan smartphone kita itu untuk kerja, messaging, sosial media, or even main game kan. Nah, gue udah tahu pasti untuk masing-masing kebutuhan tersebut, device mana yang harus gue gunakan. Tapi ini my personal opinion ya, jadi gue disclaimer dulu sebelum gue masuk inti topik dari video kali ini. Buat gue Android itu lebih fleksibel, makanya kenapa gue pilih, or yang kayak sekarang gue gunakan itu adalah Z Fold 6, dan ini juga bukan karena foldable phone juga ya. Tapi waktu kemarin gue menggunakan S24 Ultra juga, dan iPhone 15 Pro, gue tetap memilih S24 Ultra untuk kerjaan atau untuk daily driver. Banyak hal yang bikin gue ngerasa lebih nyaman untuk menggunakan Android ketimbang Apple. Yang paling sering gue gunakan itu pastinya adalah multi-window. Dan ini masih soal kerjaan ya. Tapi kalau untuk kebutuhan lain, contohnya messaging, gue rasa penyesuaian terbesarnya itu adalah untuk layout keyboard. Dan ini hal yang gampang untuk di Android. Karena rata-rata keyboardnya bisa di-adjust sesuai keinginan ataupun preference kita masing-masing. Beda halnya kalau sosial media. Kalau ini gue masih menggunakan di both device. Walaupun kata kebanyakan orang lebih baik kalau misalnya, atau works well kalau misalnya kita menggunakan iPhone. Cuman ini jujur aja ya, karena gue itu lebih aktif di YouTube ataupun TikTok, jadi gue nggak terlalu notice banget tuh kalau misalnya di Instagram lebih bagus kalian menggunakan iPhone. Ya mungkin nanti akan gue coba pelan-pelan untuk mengaktifkan Instagram, dan pengen tahu juga perbedaannya menggunakan Samsung ataupun iPhone itu sejauh apa. Nah kalau urusan game ini balik ke preferensi, karena selama ini gue menggunakan dua brand tersebut tidak terlalu fokus untuk main game, tapi gue rasa aman-aman aja, apalagi kalau kalian menggunakan spek high-end dari kedua brand tersebut. Kayak memang nggak ada kendala lag atau kendala panas. Mungkin di luar sana ada yang lebih familiar ya karena menggunakan di antara kedua device ini untuk main game. Kalau gue soalnya main game itu yang gampang-gampang, jadi nggak terlalu nge-push spek dari smartphone yang lagi gue gunain. Pembahasan barusan kan masih seputaran smartphone. Sebenarnya inti dari video ini beyond dari smartphone. Karena kalau bicara soal ini, ada hubungannya pasti sama ekosistem. Samsung beserta ekosistemnya dan Apple juga beserta ekosistemnya. Nah, ada faktor menarik nih terkait workflow. Kalau ini konteksnya konten dulu ya. Jujur aja, gue masih menggunakan MacBook Pro untuk ngedit dan juga kadang buat bikin script. Semua konten untuk channel gue. Dan karena setup meja ini juga cuman powered by laptop, jadi ya cuman ini yang gue gunakan. Apalagi memang karena sampai sekarang gue masih sedikit knowledge untuk membangun sebuah PC. Jadi ini hanya untuk mempermudah workflow gue. Makanya gue stick hanya menggunakan MacBook Pro, dan karena udah terbiasa cukup lama juga. Lucunya, gue sangat suka ekosistem Apple yang sudah seamless. Jadi biasanya setelah gue ngedit video menggunakan Final Cut Pro, terus beres gue render, kan videonya jadi tuh. Kalau ngomongin short form content, biasanya gue tinggal airdrop dari laptop ke iPhone dan tinggal posting di sosial media melalui iPhone. Makanya gue bisa bilang ini seamless. Tapi kalau misalnya konten panjang itu gue masih menggunakan laptop biasanya untuk mengupload ke channel-channel gue. Kebayang kan? Dan ini udah berlangsung cukup lama dan bukan cuman workflow konten aja. Beberapa hal lainnya gue juga sudah terbiasa menggunakan ekosistemnya Apple. Tapi di timing sekarang ini dan semenjak dari 2022, gue udah mulai masuk ke ekosistemnya Samsung. Untuk device lain HP ya, kayak tab, terus smartwatch, dan ini masih pakai banget lagi sampai sekarang. Ini konteksnya untuk kerjaan kantor atau daily driver aja. Dan ternyata memang ekosistemnya Samsung sampai sekarang ini sudah lumayan mature dan bisa diandalkan. Kayak misalnya gue kerja itu cukup membawa smartphone gue Z Fold 6 beserta tab S9, dan gue punya smartwatchnya juga.
Ya kalau kesimpulannya sih sebenarnya dari kedua brand ini udah cukup bisa membantu semua orang dengan segala kebutuhannya. Yang kayak gue sampaikan tadi, mau itu messaging, mau itu kalian sosial media, or even main game, ini udah ke cover semua. Tinggal kitanya aja yang harus milih. Dan so far memang gue udah cukup tahu harus menggunakan device apa untuk kebutuhan yang mana. Dan video ini sih sebenarnya lebih ke trigger karena ada yang komen di video gua, kenapa mesti pakai iPhone dan Samsung? Ya bagi gua sih ini balik ke preference masing-masing dan judgement kalian masing-masing. Karena masing-masing kalian itu pasti punya alasan kenapa kalian memilih device mana yang kalian gunakan sampai sekarang. Atau kenapa kalian bisa terbiasa dengan salah satu ekosistem tersebut. Kayaknya udah ya segitu dulu ya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, komentar, atau saran, silahkan dituliskan di kolom komentar di bawah. Oh ya, ini bakal jadi video terakhir di tahun 2024. Gue pengen ngucapin makasih karena sampai sekarang, sampai detik ini kalian masih menonton dan kalian sudah mensubscribe ke channel ini. Mudah-mudahan channel ini terus bisa ngebantu semua, dan sekali lagi gue ucapin terima kasih. Dan yang terakhir, like video ini kalau lo suka, subscribe kalau lo belum subscribe, and I'll see you next year.